Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Teknik Informatika semester 5 kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian white box dan black box aplikasi penggajian. Pengertian white box. White box testing adalah pengujian yang didasarkan kepada pengecekan ke dalam detail rancangan penggunaan yang dilakukan struktur kontrol dari suatu desain pemrograman untuk dapat membagi pengujian ke beberapa kasus pengujian, dan didapat bahwa white box testing menggunakan petunjuk untuk menghasilkan program yang diharapkan dan efisien. Metode pengujian pada white box testing ini seringkali dilakukan untuk memberikan dan membuat suatu jaminan bahwa seluruh jalur-jalur yang independen hanya menggunakan modul minimal satu kali. Keputusan yang sifatnya logis dapat menggunakan di semua kondisi, true atau benar, atau false salah, mengeksekusi seluruh perulangan yang ada kepada batas nilai dan operasional di setiap situasi dan kondisi. Syarat yang dilakukan dalam menjalankan strategi white box testing mengidentifikasi tentang seluruh alur-alur logika yang ada, membangun dan membuat suatu kasus yang akan digunakan untuk tahap pengujian. Hasil pengujian yang telah didapatkan akan dilakukan evaluasi kembali. Pengujian yang dilakukan haruslah secara menyeluruh. Kasus yang sering menggunakan white box testing diuji dalam beberapa tahapan. Uji semua keputusan dengan logika, tes semua loop yang tersedia dengan batasan-batasannya, tes untuk struktur data yang benar dan terjamin validasinya. Yang pertama, pengujian halaman indeks PHP. Websitenya masuk halaman program berhasil, tampil halaman indeks atau home. Identifikasi kemungkinan ada jalan program 1, 2, 4 itu berhasil, 1, 2, 3 itu salah. Hasil percobanya tampilan halaman indeks. Coba. Localhost // penggajian dan benar tampil halaman indeks atau home-nya. Yang kedua, pengujian halaman about me. Flowchart-nya masuk halaman program berhasil, tampil halaman about me. Identifikasi kemungkinan ada jalan programnya 1, 2, 4 itu benar dan 1, 2, 3 itu salah. Hasil percobaan tampilan halaman about me. Kita langsung coba aja. Nah, kita berhasil menampilkan halaman about me. Halaman about me ini berisi informasi singkat tentang pembuat website. Yang ketiga, pengujian halaman informasi website. Flowchart-nya masuk halaman program berhasil, tampil halaman informasi website. Identifikasi kemungkinan ada jalan programnya 1, 2, 4 itu benar, 1, 2, 3 itu salah. Hasil percobaan tampil halaman informasi website. Informasi website ini berisi informasi singkat tentang website pengajian karyawan. Di sini ada tentang websitenya, ada halaman admin, halaman karyawan, sama fitur lainnya. Pengujian halaman login. Flowchart. Login masuk halaman program berhasil, masuk halaman login, masukkan username dan password. Username dan password validasi, username user admin, beranda admin, user karyawan, beranda karyawan. Jadi kita tuh bisa login sebagai admin juga, bisa juga login sebagai karyawan. Jadi loginnya itu ada 2. Identifikasi kemungkinan ada jalan program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu benar. Hasil percobanya tampilan halaman login. Nah, ini itu tampilan halaman loginnya.
flowchart admin dashboard. Ini halaman admin dashboard. Bukan admin, pilih menu beranda. Master data itu terdiri dari data pegawai, data jabatan, transaksi itu absensi, potongan gaji sama data gaji. Laporan itu isinya ada laporan gaji, laporan absensi, slip gaji, potongan gaji, ada logout juga, ada ubah password username dan password baru. Identifikasi kemudian jalurnya 1234, 124569, 1234567899 itu benar. Hasil percobaannya berhasil menampilkan admin dashboard. Kita masuk ke admin dashboard. Dashboard ini sebentar. Lagi. Nah, ini itu tampilan admin dashboard. Ada beberapa tampilan, ada dashboard, master data, transaksi, laporan, ubah password, sama code. Kemudian halaman beranda karyawan. Beranda admin, pilih menu beranda, data pegawai itu ada data pegawai, data gaji itu ada data gaji karyawannya, ubah password itu username dengan password baru. Ada juga logout. Nanti kalau misalkan kita logout itu bakalan balik lagi ke halaman beranda indeks yang home. Kita coba aja. Nah, di sini kita masuk sebagai karyawan. Nah, di sini dashboardnya karyawan itu datanya ngomong tentang Anda lebih sebagai pegawai. Di sini kan cuma ada data pegawai, data gaji, sama logout, beda sama data admin. Identifikasi kemudian jalurnya 1, 2, 3, 4 itu salah, 1, 2, 3, 4, 6, 7 salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu benar. Hasil percobaannya berhasil menampilkan beranda karyawan. Pengujian halaman data pegawai, button tambah data pegawai. Flowchartnya pilih button tambah data pegawai, berhasil tambahkan halaman from data pegawai, input data, pilih data, ini nanti disimpan. Berhasil itu nanti kita bakalan menampilkan halaman data pegawainya. Kalau misalkan kita yang nggak jadi ngubah itu, ya nanti nggak nambah data pegawainya. Kita coba ya. Ini logout dulu, masuk ke admin. Di sini saya akan mengujinya. Itu data pegawai, salah satunya aja itu data pegawai. Nah, di sini kan udah ada data pegawai. Kita tambahin lagi data pegawainya, data pegawai, nicknya, namanya itu passwordnya, jenis kelamin, jabatannya itu di sini tanggalnya misalkan kita masukin tanggal 1, statusnya karyawan tetap, hak aksesnya sebagai pegawai, kita simpan. Nah, sini juga dapat keterangannya, data berhasil ditambahkan. Nah, kita sudah bisa menambahkan data pegawai yang tadi sudah kita input sesuai ya apa yang kita input.
Identifikasi kemungkinan jalurnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 7, 8 itu berhasil. Hasil percobaannya menampilkan titik pegawai. Button update flowchartnya, pilih button edit, berhasil menampilkan halaman form edit sebagai pegawai sesuai ID yang dipilih, input data yang ingin diubah, pilih button simpan, berhasil nanti menampilkan halaman data pegawai. Coba button edit, kita edit. Nah, di sini kita edit jabatannya, coba stop marketing, kita simpan. Data berhasil diupdate jabatannya. Nah, di sini juga udah berubah jabatannya menjadi staff marketing. Identifikasi kemungkinan jalurnya 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu berhasil. Hasil percobaannya berhasil menampilkan data pegawai. Button delete, pilih button delete, muncul pesan yakin hapus. Kalau misalkan kitanya nggak mau menghapus itu bakal menampilkan data pegawai yang belum dihapus. Kalau misalkan kitanya ingin menghapusnya itu nanti menampilkan tampilan data yang ID-nya terpilih sudah terhapus. Kita coba ya. Sini nah, di sini ada keterangan tulisannya yakin hapus. Kalau misalkan kita cancel kan datanya masih ada. Kita hapus. Ada keterangannya juga data berhasil dihapus dan datanya sudah terhapus. Identifikasi kemungkinan kesalahan programnya 1, 2, 3 itu salah, 1, 2, 4 itu benar. Hasil percobaannya berhasil untuk kedua jalur. Yang kedua itu ada pengertian black box testing atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Pada black box testing ini dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Pengujian black box pada menu login aplikasi pengajian. Yang pertama, mengosongkan semua isi data lalu klik tombol login. Test case-nya ini kosong ya. Strip itu tandanya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem menolak akses login dan menampilkan pesan dari username valid is required. Ini password valid is required. Hasil pengujiannya sesuai kesimpulannya valid. Kita coba. Coba ya. Nah, ini sesuai pengujian yang pertama, kosongkan semua username. Nah, ini sesuai ya sama hasilnya sesuai valid. Mengosongkan password isi username lalu klik tombol login. Jadi username-nya diisi, passwordnya dikosongin. Sistem hasilnya itu sistem menolak akses login dan menampilkan pesan the password field is required. Kita coba ya sama-sama. Iya. Lagi. Di sini ada tulisannya the password field required. Dan itu sesuai kesimpulannya valid. Yang ketiga, mengosongkan username, isi password, lalu klik tombol login. Username-nya dikosongin, passwordnya diisi, yang diharapkannya sistem menolak dan menampilkan pesan the username valid is required.
dan hasilnya itu sesuai ya. Sini juga ada keterangannya, the username will be required. Hasil pengujian sesuai, kesimpulannya valid. Yang keempat, mengisi username salah dan password benar, lalu klik tombol login. Misalkan di sini kita username di sini Anggi, passwordnya Alia. Hasil yang dihadapinya sistem menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Kita coba. Nah, di sini juga muncul kan tulisan username atau password salah. Jadi, hasil pengujiannya itu sesuai, kesimpulannya valid. Yang kelima, mengisi password salah dan username benar, lalu klik tombol login. Kita bakalan isi username sama Alia, passwordnya 123. Hasil yang dihadapinya sistem menolak dan menampilkan pesan username atau password salah. Kita coba. Alia. Nah, ada keterangannya kan username atau password salah. Jadi pengujiannya itu sesuai, kesimpulannya valid. Yang 6, mengisi password benar dan username lalu klik tombol benar, lalu klik tombol login. Username-nya Alia, passwordnya Alia. Hasil yang dihadapinya sistem menerima akses login dan menampilkan pesan selamat datang Alia. Kita coba. Alia. Nah, di sini ada keterangannya selamat datang Alia. Berarti hasil pengujiannya itu sesuai atau valid. Kita yang kedua itu pengujian black box pada data pegawai. Yang pertama, klik create tambah data pegawai. Test case-nya kosongin semua form. Hasil yang dihadapkan tidak bisa melakukan create. Hasil pengujian suarapan itu tidak valid. Kita coba. Datanya nggak bakalan nampil. Jadi kesimpulannya tidak valid. Yang kedua itu klik kiri tambah data pegawai, isi semua form kecuali jabatan dan status. Misalkan kita masukin dulu jabatan sama statusnya kita kosongkan. Jabatannya kosong, statusnya juga kita kosongkan, dan hasilnya juga tidak mau, dan hasilnya juga error. Ini tuh berarti pengujiannya itu sesuai atau valid. Yang ketiga, klik create tambah data pegawai. Test case-nya kosongkan semua form kecuali password dan username. Coba kita coba ya. Dan datanya berhasil ditambahkan. Berarti ini pengujiannya sesuai ya, seharusnya sesuai begini itu salah. Yang keempat tuh klik create tambah data pegawai, isi semua form. Kita coba isi semua form.
Hasilnya berhasil ditambahkan, jadi pengujiannya itu valid ya, sesuai. Yang kelima, klik edit data, tambah data pegawai, isi nama dan jabatan sesuai data yang sudah ada. Coba minta kembali dulu. Ini datanya sudah ada. Coba apakah statusnya bisa, dan datanya berhasil ditambahkan juga. Jadi nih hasilnya itu berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya sebenarnya tidak valid, tidak sesuai, kesimpulannya itu tidak valid. Jadi kita edit data pegawai, kita coba ganti nama sesuai dan juga Fauzi. Kita update datanya dan datanya berhasil diupdate, pengujiannya itu sesuai atau valid. Klik from edit data pegawai, kosongkan semuanya. Jadi tadi itu ada kesalahannya pas itu tuh ternyata passwordnya keisi. Berarti nah di sini itu error ya, nggak mau nambahin data. Klik status pegawai. Jadi yang ketujuh ini jadi tidak sesuai harapan atau tidak valid. Yang ke-8 itu hapus data pegawai, akan muncul pesan yakin hapus. Klik cancel, akan kembali ke menu data pegawai. Coba kita hapus, kita klik cancel, dan semuanya kembali ke data pegawai. Jadi pengujiannya sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.